Jadi analisa dari Mas Adi Prayitno ini memang sering memukau dan juga menakjubkan. Mari kita dengarkan teman-teman ya. Banyak orang mengaitkan bahwa sebutan petugas partai itu yang orang-orang menganalisa itu tuh yang bikin Pak Jokowi dari situ tuh mulai menanamkan benih-benih perlawanan gitu ya. Masa iya sih Mas cuma gara-gara sebutan petugas partai, atau menurut lu ini udah panjang, udah akumulatif banget bagaimana tumpukan perasaan Pak Jokowi ke PDIP dan Megawati sampai akhirnya boom, terakhir di ujung kayak gini? Mungkin ada benarnya, tapi sedikit. Kalau sakit hati hanya karena disebut sebagai petugas partai, dulu kita tahu kubu Prabowo Subianto itu sering ngata-ngatain Jokowi sebagai apa? Jauh lebih ekstrim, kelemar-kelemar, macam-macam lah. Bahkan saya nggak tega untuk mengulang itu. Kalau kita tracking satu persatu, bahkan Fadlizon itu hampir tiap hari itu bikin puisi itu, macam-macam. Jauh lebih sadis perkataan-perkataannya. Jadi kalau hanya sebagai sebutan partai itu kemudian membuat Pak Jokowi bermanuver di tikungan air, bagi saya nggak terlampau signifikan argumennya. Begitu banyak sebutan-sebutan kepada Pak Jokowi yang jauh lebih ekstrim, dulu disebut PKI lah, macam-macam lah. Saya terus terang. Tapi kan itu disebut dari lawan politiknya, Mas. Kita kan biasa kalau diomelin sama orang tua sendiri atau keluarga sendiri tuh lebih sakit loh. Betul, kalau itu kan hanya soal stereotype dan sebutan-sebutan itu. Justru yang ingin saya katakan adalah, kenapa Pak Jokowi seperti ini manuver politiknya? Ya ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini presiden, nggak bisa diatur oleh siapapun. Bahwa sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tak ada faktor yang paling determinan bisa mengintervensi dan mendikte Pak Jokowi. Itu adalah sebagai moment of the truth sebenarnya, yang ingin ditunjukkan juga kepada Pak Jokowi. Presiden itu harus ada eksepsionalnya. Mungkin kalau kader-kader yang lain, dia kader biasa, mungkin dia hanya sebatas gubernur, bupati, dan wali kota, bolehlah disebut sebagai petugas partai. Tapi presiden sepertinya agak sulit untuk dikonteskan. Jadi presiden itu harus diletakkan di atas segala-galanya. Meski pada saat yang bersamaan, Silvia, harus kita akui, siapa sih yang bukan petugas partai kalau dia masih menjadi anggota partai? Tunjukkan ke saya di negara ini, ada tidak kader partai yang berani melawan ketua umum partai dan keputusan partainya? Enggak ada. Kalau ada anggota DPR melawan ketua umum partainya, keputusan partainya, besok di PAW. Di PAW. Jadi sebutan petugas partai dari PDIP ini terlampau jujur sebenarnya. Tadi Mas Adi bilang kayak gini nih, ya Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia tidak bisa diatur. Pertanyaan gue, Mas, emang selama ini PDIP tuh sering ya ngatur-ngatur Jokowi? Ya kalau melihat kecenderungannya disebut sebagai petugas partai, bahwa PDIP lah yang sebenarnya begitu banyak mengatur semua tingkah pola, perilaku, dan kebijakan-kebijakan politik Pak Jokowi. Misalnya apa? Kan itu, ya semua kebijakan politik, koalisi, termasuk komposisi menteri dan kebijakan-kebijakan yang lain, kan PDIP juga mengklaim bahwa itu tidak terlepas dari nafas yang kemudian selalu dimunculkan oleh PDIP. Kan begitu jalan ceritanya. Nah yang kedua menurut saya, memang harus diakui, Pak Jokowi itu sangat kelihatan tegak lurus ke PDIP, terutama waktu awal-awal jadi presiden. Sangat kelihatan orkestrasi politiknya. Tapi memasuki periode kedua, rasa-rasanya Jokowi sudah mulai perlahan menghilangkan kesan-kesan bahwa Pak Jokowi itu bisa diatur oleh partainya. Makanya Pak Jokowi kan selalu muncul tuh, saya tidak bisa diatur-atur oleh siapapun. Catat itu ya. Tapi di atas segala-galanya, yang ingin saya katakan adalah, kenapa Pak Jokowi seperti ini? Saya kira Pak Jokowi sepertinya belajar banyak ya dari SBY, dari Megawati, atau mantan-mantan presiden sebelumnya. Bahwa setelah mereka tak jadi presiden, mereka itu punya kekuatan politik yang bisa diperhitungkan. SBY tak jadi presiden, dia bisa mengendalikan Partai Demokrat. Megawati tak jadi presiden, bisa mengendalikan PDIP. Nah ini yang sepertinya secara politik saya tangkap bahwa Pak Jokowi boleh tak lagi jadi presiden, tapi punya satu orkestrasi politik, punya permainan politik melalui namanya Gibran Raka Buming Raka. Oke, itu dia teman-teman, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama analisa dari Mas Adi Prayitno. Memang beliau ini kalau mau memberikan pernyataan ataupun ulasan-ulasan selalu menarik ya, dan juga memukau, sederhana ya, dan mendalam sekali. Oke teman-teman, silahkan berikan tanggapannya di kolom komentar yang sudah tersedia, dan mari kita melihat ya. Di sini ada juga beberapa komentar dari pengguna media sosial ataupun netizen. Mas Adi Prayitno, aku suka, terlop-lop katanya.
Ini kayaknya penggemar berat ini ya, rumah kaca Mila ini ya. Lalu memang hebat Mas Adi ini, presiden sebagai kepala negara harus kita hormati dan junjung tinggi. Mana boleh partai ngatur-ngatur presiden, itulah wakil rakyat sejati, bukan yang lain. Mas Adi ini obrolan politik berkelas, hanya orang yang jujur berani apresiasi. Aku suka dengan pengamat Adi Prayitno dan Kodari ini, tanpa tendensius, apa adanya di lapangan. Nah teman-teman, memang kalau kita lihat ya, beberapa waktu belakangan ini ya, juga tidak bisa dipungkiri bahwa serangan-serangan dari kader-kader PDIP ke Pak Jokowi ini juga ya intensif dilakukan. Bahkan seperti beberapa waktu yang lalu itu kan seperti disampaikan oleh Hasto ya dalam sebuah podcast itu, katanya Hasto, kalau Hasto bergerak ya bersama dengan Koni itu ya, mereka bicara di salah satu podcast itu, katanya kalau misalnya Hasto bergerak maka akan ditersangkakan katanya. Bahkan juga katanya Pak Jokowi itu yang mendiskriminasikan Anies Baswedan. Apakah benar seperti itu teman-teman? Ya kembali kepada masing-masing ya, yang percaya ataupun yang tidak percaya. Tetapi ya memang kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa sikap Pak Jokowi beberapa waktu belakangan, beliau telah menunjukkan taringnya ya, beliau telah menunjukkan sikapnya perihal beliau ya. Kemudian apalagi tadi mengingat apa yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno itu, beliau menegaskan bahwa sebenarnya Pak Jokowi ini ingin agar posisi presiden itu jangan kemudian disebut seperti itu, jangan disebut sebagai ketua jangan disebut sebagai petugas partai, harus ada perlakuan yang berbeda ya terhadap seseorang yang jabatannya sudah sebagai presiden, masa kemudian dipanggilnya ataupun disebutnya sebagai petugas partai. Tentu kan ini pada akhirnya, dan memang teman-teman itu tidak bisa dipungkiri ya, seperti beberapa waktu yang lalu itu kan ya, penyebutan istilah petugas partai ini memang memunculkan reaksi yang luar biasa juga dari kalangan masyarakat ya. Bahkan ketika Pilpres yang lalu, Ganjar itu pada akhirnya juga disemat-sematkan padanya sebagai petugas partai ya. Wah itu memang pro kontra itu ya di kalangan masyarakat perihal petugas partai itu ya. Nggak tahu waktu itu teman-teman ada di posisi setujukah menggunakan istilah petugas partai ataukah tidak setuju. Tapi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno sebenarnya, bahwa emang di negara ini ada orang yang tidak disebut sebagai petugas partai kalau sudah terafiliasi pada partai tertentu, apalagi kalau misalnya itu adalah anggota dewan ya, wakil rakyat, DPR, DPR ya, DPRD, DPRD ya. Kalau kemudian tidak tegak lurus dengan partai dan ketumnya, pasti nanti bisa di PAW besoknya. Oke, lalu kemudian di sini ada yang komentar, Pak Jokowi itu seperti manusia setengah dewa katanya. Apapun ya yang dikatakan kepada beliau, hinaan-hinaan yang ditujukan padanya, beliau tetap bekerja untuk bangsa dan negara. Siang dan malam nggak ada capeknya. Jadi nggak heran 80% rakyat Indonesia mencintai beliau. Bravo Presiden Jokowi. Ya itu dia teman-teman ya. Sepertinya Mbak reporter udah nyantai ya pakai gue dan lu katanya, tapi Mas Adi tetap berkelas dan menjawab bahasa sopan dengan saya. Oke, ya lalu kemudian teman-teman, Bang Adi Prayitno pengamat politik yang sangat netral dan juga rasional. Oke, ini sepertinya para penggemar dari Mas Adi Prayitno. Tapi memang luar biasa teman-teman, ada dua pengamat politik yang saya lihat ini ya. Yang kerap kali argumentasinya itu mudah dimengerti, sederhana ya, tetapi tajam sekali ya. Seperti dua orang itu adalah Mas Adi Prayitno, lalu kemudian yang satunya lagi adalah Mr. Ki ya, yaitu Pak Kodari. Beliau juga kalau bicara perihal dinamika politik ini ya, beliau juga pernyataan-pernyataannya itu sederhana, mudah sekali untuk dipahami, tetapi kemudian memiliki ketajaman yang luar biasa. Nah, itu dia ya. Mari kita melihat lagi di sini, ada beberapa komentar di sini, teman-teman. Coba kita lihat ya. Oke, bagaimanapun Jokowi terbaik untuk kami di NTT. Di tangan Jokowi, infrastruktur dan pembangunan manusia menjadi lebih baik. Ya, ini dia ya. Ini saudara kita yang ada di NTT ya. Ya, harusnya Mas Adi dapat tempat di kabinet Prabowo Gibran karena semua perkataannya fakta. Oh iya teman-teman ya, yang sepertinya yang dapat posisi di pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini ya, dan Pak Gibran itu sepertinya Mas Kodari ya. Mas Kodari itu posisinya apa ya? Di komisaris kah atau di mana ya? Ataukah di kementerian? Teman-teman saya kurang tahu ya, tapi saya lihat itu sepertinya beliau ada ya di dalam ruang lingkup pemerintahan Pak Prabowo ya. Apakah juga Mas Adi Prayitno ini ada? Saya nggak tahu teman-teman ya, apakah ada atau bagaimana. Tetapi belum ada ya saya dapatkan pemberitaan ataupun ulasan perihal itu ya. Lalu kemudian jujur saat
masih di bawah naungan partainya dahulu, saya sangat antipati ya terhadap beliau, ditambah beliau selalu dipandang enteng dan direndahkan oleh elit partainya, membuat semakin sedih dan juga miris. Tapi saat beliau melakukan manuver politik luar biasa terhadapnya, partai terdahulu membuat saya berbalik 100% katanya ya. Mari kita lihat, menjadi kagum dan juga respect. Ini ya, good job Mr. Press, I love it katanya. Mas Adi ini pengamat politik cerdas, analisisnya mengandung ilmu pengetahuan yang bikin netizen tambah cerdas, nggak kayak Rocky Gerung katanya analisisnya cuma benci Jokowi doang. Ya kalau Rocky Gerung mah kayaknya Jokowi mau bikin apa aja itu ya, kayaknya kalau di matanya Rocky Gerung salah terus ya. Kalau Jokowi bikin apa-apa walaupun rakyat sudah puas, tapi kalau di matanya Rocky Gerung seperti nggak ada benarnya. Nah apalagi akhir-akhir ini si Rocky Gerung ini sudah semangat sekali ya membela terus PDIP ya. Bahkan teman-teman kalau lihat ya di video sebelumnya itu Jokowi si Rocky Gerung ini sampai kelabakan ya, kelimpungan sendiri menjawab argumentasi dari Pak Kodari, karena si Rocky ini membela ya habis-habisan PDIP. Oke teman-teman, silakan sampaikan komentarnya di kolom komentar yang sudah tersedia ya perihal topik ini, dan mari kita terus lihat dinamika politik yang sedang berlangsung ya pada hari-hari ini di bangsa kita Indonesia. Terima kasih.